saya sebagai suami dari TKW yang kerja di Dubai. Itu saya lost kontak tanggal 11 Maret ini. Oke. Sampai sekarang nggak ada komunikasi sama sekali. Saya sudah menghubungi sponsor tapi saya malah diblokir. Nah, HP istri sekarang itu dipakai orang lain untuk kayak mencari pekerja baru gitu loh. Nah, saya tuh kebingungan. Anak-anak di sini nangis sampai anak saya yang kecil itu sakit, nyari mamanya gitu. Saya ini harus bagaimana, harus minta pertolongan kemana? Oke, pertama, istrimu hilang atau menghilang? Hilang, nggak ada kontak sama sekali. Sebentar, hilang itu karena dia dibuang, dianiaya, disekap, itu namanya hilang. Tetapi setelah bertengkar sama kamu, terus dia nggak mau mencarimu, itu menghilang. Pertanyaan saya yang mana satu? Nggak ada pertengkaran apapun, Miss. Kami itu saling support. Karena apa? Nomor satu, sebenarnya istri ke Dubai udah saya larang, saya nggak tega. Terus udah bekerja di majikan 9 hari, itu mengeluh, Miss, kakinya kanan kiri bengkak karena berdiri terus mulai jam 4 pagi sampai jam 11 malam. 9 hari sudah tidak kuat bekerja di luar negeri? Nggih. Oh, keren. Dari situ saya suruh pulang ke kantor aja, Ma, nanti nyari majikan lagi. Nah, istri saya takut, Miss, mau pulang ke kantor karena katanya si supervisor yang di sana galak-galak, katanya sih gitu. Nah, selang kurang lebih 5 menit itu ada temennya yang WA. Nah, setelah itu kok ada chat yang mengajak istri saya itu kerja di sebelah majikannya, kurang lebih jarak itu sekitar 2 jam. Nah, setelah itu kan saya larang, udah mah jangan, lebih baik ke kantornya aja. Tapi istri saya nggak berani ke kantor, Miss. Itu akhirnya ikut, katanya mau ikut, soalnya besok mau dijemput jam 4 pagi di lokasi, katanya gitu. Nah, istri saya juga janji kalau udah di tempat kerja jarak 2 jam mau menghubungi kami lagi. Nah, dari situ saya berdoa semoga lancar, sehat, karena istri saya itu ada di negara orang. Nah, setelah 2 jam saya sudah panik, tiba-tiba online gitu, Miss. Nah, saya telepon berkali-kali, malah saya di-blok. Terus saya WA di-blok juga, terus saya messenger pun nggak ada respon sama sekali. Saya bingung, saya mau minta pertolongan teman-temannya untuk menghubungi, sampai ada yang video call, ternyata yang megang sudah bukan istri saya. Saya tahu berarti. Saya ambil kesimpulan istrimu kabur dan dijual sama orang. Karena ini menurut cerita salah satu TKW yang ada di sana, kalau sampai curhat sama orang, dicarikan pekerjaan di tempat lain dengan gaji yang lebih tinggi atau apapun, itu dijadikan tonte. Kalau di sana ya, ini bukan saya yang ngomong ya, ini beberapa orang yang ada di Arab Saudi, di mana-mana itu yang negara-negara itu, kalau sampai berani kabur dari rumah majikan, terus ada yang jemput, itu akan dijadikan konte. Jadi melayani Bangladesh, Pakistan, itu melayani laki-laki seperti itu. Jadi kalau berani di negara orang kabur dari rumah majikan, itu akan dijadikan bote. Dan itu sudah banyak sekali terjadi. Makanya kalau di negara orang jangan kabur. Karena saya yakin istrimu itu tidak ingin melakukan. Tetapi karena sudah
berani keluar dari situ, udah jadi mbote, dikonde-konde sama laki-laki di sana. Dan barangnya gede-gede jarene wong-wong. Karena berani kabur di sana itu dijemput taksi, yang super taksinya juga nompai, yang datang juga nompai. Jadi perempuan di sana paling bahaya sekali. Ini bukan saya yang ngomong loh. Ini konten-konten saya, orang tiba-tiba telepon saya minta tolong, Miss Yuni, karena gara-gara saya curhat sama orang di Facebook, ada orang yang mengaku pahlawan, ternyata dia adalah kepala geremung. Jadi jualan perempuan geremung. Itu kalau berani curhat di media sosial, di tempat itu akan dijadikan nonte. Wes, titik. Saya sudah memberikan informasi sejauh ini. Dan kalau nomor istrimu sekarang dipakai, iya itu dipakai geremo. Wes. Lah saya tuh heran loh, baru kerja 9 hari udah sambat. Waduh, kalau mentalnya nggak kuat jangan keluar negeri, Dek. Hancur. Dulu itu kerja di Malaysia 3 tahun, di Arab Saudi 7 tahun dulu. Lu, terus karena gila Mas, saya minta maaf ya, mungkin kamu terkejut, tapi saya akan memberikan ini fakta. Biar laki-laki, suami-suami yang membiarkan istrinya bekerja di luar negeri, terus habis itu dipamitin kabur, diizinkan. Udah, saya no comment ya. Saya tidak ingin menyatakan yang baik-baik, enggak. Saya ngomong berdasarkan fakta. Tetapi saya berharap istrimu tidak seperti itu. Terus langkah saya ini harus bagaimana, Miss, agar saya bisa menyelamatkan istri saya? Nggak iso, Mas. Biar nyelamat no. Biar iso nyelamat no. Sementara istrimu sendiri nggak kepingin diselamat no. Dia enak-enak kerja di rumah majikan, dia pingin untuk gaji lebih gede. Sementara pengalaman nggak ada. Istri saya itu benar-benar lugu, Miss. Percuma lugu, Mas. Di luar negeri itu tidak butuh orang lugu. Butuh orang semangat kerja di satu majikan. Ngapain lugu kabur, Mas? Orang lugu itu nggak kabur. Karena itu, Miss, dicepat yang pakai HP temennya itu. Nggak ada. Orang lugu itu orang lugu. Orang lugu itu gaptek. Orang lugu itu tidak akan mencari informasi di luar. Orang lugu itu nggak ngerti apa-apa. Tapi kalau orang lugu sudah mencari informasi di luar, itu suhu. Karena hidup di luar negeri itu bisa merubah segalanya. Jahat kata-kata saya, tapi itu fakta. Jadi kalau kamu mengikir dia lugu, ya di kampung, Mas. Jelas lugu. Sekarang, sampean sendiri yang harus pikir. Yang lugu itu malah sampean. Saya kepikiran apa sih, Miss, tentang keselamatannya dulu, Miss. Seandainya saya takut, Mas, saya itu lebih khawatir lagi sama teman-teman yang ada di luar negeri. Karena saya ngelihat sendiri, saya tahu sendiri. Karena itu saya selalu memberikan edukasi. Bener nggak? Tapi kalau istrimu nggak dengerin kita ngomong, kita bisa buat apa, sayang? Kita bisa melakukan apa? Yang diajak dikhawatirin nggak peduli kok. Masa kita yang harus jemput pakai helikopter ke Arab Saudi? Kan ya nggak juga konsepnya. Ya pasrahkan pada yang di atas. Paham maksud saya? Saya doa yang bisa merubah segalanya. Nah, ya pasrahkan pada yang di atas, no, Ebes. Ya. Oke, matur nuwun. Minta maaf ya kalau kata-kata Miss Yuni nggak enak ya. Nggak apa-apa, Miss. Motivasi buat saya. Terima kasih saran dan nasihatnya ya, Miss. Oke, siap. Terima kasih ya. Oke, bye-bye. Oke.